ukur keberhasilan suatu negara. Suatu negara bisa berhasil kalau bisa memenuhi pangan untuk rakyatnya, energi untuk rakyatnya, dan air tanpa impor. Kami kalau berkuasa nanti, insya Allah dapat mandat dari rakyat, kami akan menjamin pangan tersedia dalam harga terjangkau untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan kami akan menjamin bahwa produsen, petani, peternak, petambak, nelayan harus mendapat imbalan penghasilan yang memadai. Itu komitmen kami. Kami juga akan segera turunkan harga listrik, harga makanan-makanan pokok, dan kami akan menyiapkan pupuk dalam keadaan dalam jumlah berapa yang dibutuhkan, kami akan siapkan sampai ke petani. Ini komitmen kami. Kami yakin Indonesia bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita akan mengamankan semua sumber-sumber ekonomi bangsa Indonesia. Kita akan menjaga pundi-pundi bangsa Indonesia supaya kekayaan kita tidak mengalir ke luar negeri. Masalah pokok bangsa kita adalah bahwa kekayaan kita tidak tinggal di republik kita. Ini bukan salah siapapun. Ini salah kita semua sebagai bangsa. Karena itu saya mengajak, marilah kita bersama-sama mencari pemecahan masalah. Saya menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Pak Joko Widodo di bidang infrastruktur. Beliau telah bekerja keras. Namun namanya demokrasi, saya menawarkan suatu strategi yang akan lebih cepat membawa kemakmuran dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Ya, baik. Baik, terima kasih Bapak Prabowo Subianto. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Capres nomor 01 Bapak Insinyur Joko Widodo untuk menyampaikan visi misinya. Waktu 3 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua KPU beserta komisioner, Ketua Bawaslu beserta komisioner, yang saya hormati sahabat baik saya Bapak Prabowo Subianto, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai. Visi kami adalah Indonesia maju di bidang energi. Ke depan kita ingin sebanyak-banyaknya mengurangi pemakaian energi fosil, sehingga pemakaian biodiesel, pemakaian green fuel akan kita kerjakan. Sudah kita mulai dengan melakukan produksi B20. Ini akan kita teruskan sampai ke B100, sehingga ketergantungan kita pada energi fosil akan semakin dikurangi dari tahun ke tahun. Kemudian juga yang berkaitan dengan bidang infrastruktur. Kita tahu dalam 3 tahun ini telah kita gelontorkan 187 triliun dana desa ke desa-desa. Apa yang kita dapatkan dari dana ini? Telah dibangun 191.000 kilometer jalan di desa. Ini jalan produksi yang sangat bermanfaat bagi para petani. Dan juga 58.000 unit irigasi yang telah kita bangun dari dana desa. Yang ketiga di bidang pangan. Kita ingin ketersediaan pangan, stok pangan, stabilitas harga harus terus kita jaga. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para petani jagung. Kita ingat di 2014 kita masih impor 3,5 juta ton jagung. Tahun 2018 kita hanya impor 180.000 ton jagung. Artinya ada produksi 3,3 juta ton yang telah dilakukan oleh petani. Ini sebuah lompatan besar. Di bidang lingkungan hidup, mohon tenang. Di bidang lingkungan hidup, kita ingin kebakaran hutan, kebakaran lahan gambut tidak terjadi lagi, dan ini sudah bisa kita atasi. Dalam 3 tahun ini tidak terjadi kebakaran lahan hutan, kebakaran lahan gambut
dan itu adalah kerja keras kita semuanya. Dan kita juga ingin mengurangi sampah plastik di sungai maupun di laut. Saya kira itu dedikasi yang ingin kita berikan kepada bangsa Baik, ini untuk waktunya Indonesia maju. sudah. Terima kasih Bapak Joko Widodo. Dan kita berikan apresiasi Berikan apresiasi kepada untuk para capres presiden. malam ini. Silakan. Baik, Harap tenang, Ya. harap tenang. cukup. Kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Dan kita sudah dengarkan bersama-sama bagaimana penyampaian visi, misi, dan juga program kerja masing-masing capres di malam ini. Namun tidak cukup tentunya. Segmen selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama dan juga mengupas dan menguji pemahaman visi misi yang telah disampaikan melalui pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis. Dan debat pada malam hari ini berlangsung tanpa kisi-kisi soal bagi para calon presiden. Tim panelis telah menyiapkan sejumlah pertanyaan dan menjaga kerahasiaannya. Untuk memastikan debat ini berlangsung secara adil, 3 pertanyaan yang mewakili tema akan kami undi di hadapan Anda. Dan sebelum pengundian dilakukan, terlebih dahulu kami perkenalkan tim panelis untuk debat malam ini. Profesor Sudarto PhD, MES, PhD, dosen manajemen lingkungan Universitas Diponegoro. Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Ahmad Agus Setiawan, ST MSc, PhD, Ahli Sistem dan Perencanaan Energi Terbarukan, Universitas Gajah Mada. Dr. Arif Satria, Rektor Institut Pertanian Bogor. Dewi Kartika, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria. Profesor Dr. Insinyur Irwandi Arif, DEA MSc, Ahli Pertambangan Institut Teknologi Bandung. Profesor Insinyur Joni Hermana, MSCES, PhD, Rektor Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Baik, selanjutnya kita akan langsung mengundi untuk pertanyaan pendalaman visi misi. Kami persilakan Capres nomor 01 dan Capres nomor 02 untuk maju ke tengah. Kita akan mengundi bersama-sama kelima tema yang akan dibahas pada malam hari ini, Bapak-Bapak. Dan masing-masing calon presiden akan mengambil satu tabung yang berisi pertanyaan panelis dengan tema infrastruktur, energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kita akan mengundi terlebih dahulu dengan tema infrastruktur. Baik. Bapak-bapak dimohon secara bersama-sama mengambil tabung yang berada di dalam fishbowl. Silakan. Kami persilakan. Silakan Bapak. Bersama-sama. Baik. Baik, silakan ditunjukkan ke arah kamera agar pemirsa di rumah bisa mengetahui dan juga hadirin sekalian bisa mengetahui. Baik, silakan disimpan di huruf A, Bapak-bapak. Selanjutnya kita akan mengundi pertanyaan tema energi dan pangan. Baik. Di sini ada 2 tempat, masing-masing calon presiden harus mengambil dari fishbowl yang berbeda. Kali ini kami persilakan dari Capres 01 terlebih dahulu untuk mengambil, karena pada visi misi Capres 02 yang memulai duluan. Baik, tidak boleh mengambil dari fishbowl yang sama, ada 2 fishbowl karena kita harapkan tema sumber daya alam dan lingkungan hidup, energi dan pangan terbahas dua-duanya. Baik, selanjutnya. Baik, kita boleh tunjukkan ke pemirsa di rumah dan juga hadirin. Silakan diletakkan di huruf B, Bapak-bapak. Baik, selanjutnya kita akan mengundi tema sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sama seperti sebelumnya, ada 2 fishbowl di sini. Kami tidak mengetahui mana yang berisi tema sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kedua tema akan dibahas karena kami harap pada malam hari ini semua akan terjawab secara gamblang. Kita terlebih dahulu
kepada Pak Prabowo, Capres 02 untuk mengambil. Baik. Selanjutnya, Pak Joko Widodo silakan untuk mengambil. Silakan ditunjukkan ke hadirin dan pemirsa di rumah. Baik, silakan diletakkan di huruf C. Kemudian kita akan mengundi tabung yang ini berisi video yang akan menjadi bahan pertanyaan panelis dalam debat eksploratif. Silakan bersama-sama Bapak untuk mengambilnya. Silakan. Baik, silakan Bapak-bapak ditunjukkan ke arah kamera dan hadirin pada malam hari ini. Baik, silakan taruh di huruf D. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Ya baik, ini saya terima kedua bagi. Pertama saya terima dari Capres nomor urut 01. Sekali lagi akan saya tunjukkan bahwa ini sesuai urutannya dengan urutan tema malam ini. Saya akan taruh sebelah sini. Kemudian berikutnya dari Capres nomor urut 02. Saya juga perlihatkan semua sesuai dengan urutan tema yang akan dibahas malam ini. Baik, dan pemirsa dan juga para hadirin, bagaimana para calon presiden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis malam ini? Tetaplah di debat kedua calon presiden 2019.